Rasulillah amma ba'dah. Anak-anak soleh solehah. Amin. Para sahabat-sahabatku, calon orang sukses. Amin. Para calon-calon penghuni surga. Amin. Masing-masing di dalam kehidupan kita pasti akan menemukan namanya ujian. Karena memang dunia ini tempatnya uji. Tapi harus kita pahami baik-baik. Kita harus bisa memandang ujian sebagai suatu kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yusib minhu, Allah uji dirinya. Jadi orang kalau mau dibaikan oleh Allah, Allah berikan tanda awalnya, yaitu ujian. Tetapi ujian yang seperti apa? Ujian yang ketika kita menghadapinya bisa bersabar dan bisa memperlakukan diri kita dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Percuma sehebat apapun ujian, sebanyak apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, tidak akan menjadikan tanda kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ketika menerima ujian tersebut, hati tidak bisa menerimanya. Ketika kita menerima ujian tersebut, perlakuan kita tidak ada kebaikan di dalamnya. Penuh dengan kemurkaannya. Dikit-dikit menela Allah. Kenapa takdir saya seperti ini Allah? Kenapa saya diuji Allah? Yang kemarin belum selesai, ini uji lain, uji lagi. Jangan seperti itu. Kalau ujian yang seperti itu bukan menjadikan tanda kebaikan. Paham tum? Nah, kalian harus pahami baik-baik. Di dalam diri kita masing-masing memiliki ujian, dan sampai mati kita pasti akan menerima ujian. Dan harus kita pahami sekarang posisi kita sebagai apa? Santri. Maka pasti kita juga menerima ujian. Setiap seseorang santri pasti ada ujiannya masing-masing. Kalian mungkin ada yang ujiannya Masya Allah ngantukan. Ada yang ujiannya Subhanallah garukan. Ada yang ujiannya astagfirullah mintaan. Dikit-dikit minta ke teman, minta ke orang tua. Waduh, ngawur. Ada juga ujiannya yang mohon maaf, memang orang tuanya naudzubillah tidak bersungguh-sungguh mencukupi kebutuhan anaknya di pondok. Itu juga bagian dari ujian. Atau ada juga ujian seorang santri yang fokus ngedengerin kajian, fokus menyimak keterangan guru, tapi kok nggak paham-paham. Itu juga bagian dari ujian. Pokoknya setiap santri itu memiliki ujiannya masing-masing. Tetapi dari semua ujian kalian harus pahami, ada ujian yang paling terberat, ujian yang paling besar seorang santri, yaitu adalah ujian gurunya. Bagaimana ketika kalian menjadi seorang murid lalu mengetahui aib atau kekurangan, kejelekan guru kalian. Disitulah letak ujian terbesar seorang santri. Masihkah bisa memandang gurunya dengan pandangan ta'zim? Masihkah bisa berkhidmat kepada gurunya? Masihkah bisa bersemangat ngaji dengan gurunya? Kalau masih bisa, berarti lulus ujian. Dan semoga kalian termasuk yang lulus ujian. Apalagi kalian belajar sama orang seperti ini. Si Salik nih, si gondrong ini, si bewok ini loh. Aibnya banyak. Kalaupun kalian nggak ngeliat, alhamdulillah bersyukur sama Allah. Kalaupun kalian nggak tahu, alhamdulillah bersyukur sama Allah. Karena berarti Allah jaga kalian. Allah baik dengan kalian. Karena kalian pasti kalau diberikan ujian tersebut nggak mampu. Sebab murid yang tahu aibnya guru itu adalah ujian paling dahsyat. Dan Allah Maha Adil memberikan ujian terhadap hambanya sesuai batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Makanya perhatikan baik-baik. Ketika kalian diberikan ujian oleh Allah menjadi seorang santri, mengetahui aib guru kalian, berarti ini tandanya kalian akan menjadi murid yang hebat. Akan kalian dijadikan orang yang lebih hebat, orang yang lebih baik. Asalkan kalian bisa melewati ujian tersebut. Dengan cara apa? Pandangan hati kalian husnuzon, sangka baik. Perhatikan ini, Neng. Kalian belajar sama si Salik, si gondrong, si bewok ini loh. Manusia biasa. Bukannya Nabi dan Rasul. Maka pasti tidak maksum. Tidak terjaga.
Pasti ada kepleset maksiat. Pasti memiliki masalah yang jelek. Pasti pernah melakukan kesalahan. Apapun itu pasti selama tidak Nabi dan Rasul tidak maksum. Wali sekalipun tidak maksum, tidak terjaga. Bedanya apa? Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalaupun kepleset maksiat, lebih mudah tobat. Makanya ini, kalian harus pahami baik-baik. Ketika memandang guru dan tahu kalian aibnya, jangan sampai kalian itu tidak lulus ujian tersebut. Karena berarti kalian itu mau diangkat derajat oleh Allah. Asalkan kalian bisa melewatinya. Tapi kalau kalian mengumbar-umbar aib guru, atau bahkan naudzubillah mencari-cari aib guru, bahkan kalian tidak menerima aib guru. Loh, kok guru kayak begini? Woi, ustadz kok sikap seperti ini? Woi, kiai kok kayak gini? Ternyata naudzubillah min dzalik. Kalau kalian berpikiran seperti itu, mau sampai kapanpun kalian tidak akan bertemu dengan guru yang ideal. Karena guru semuanya pasti memiliki pasti memiliki kekurangan, pasti melakukan maksiat. Pasti itu. Cuma bedanya di antara kalian ini ada yang Allah buka, ada yang Allah tidak buka aib guru kalian. Nah, bersyukur kalau kalian tidak dibuka. Berarti masih Allah jaga nih hati kalian. Karena kalian belum sanggup menerima itu. Tapi yang sudah dibuka, hati-hati kepleset. Kalau sampai kalian berpikir seperti tadi, meyakini seperti tadi, maka berarti kalian sama saya seperti orang Syiah. Syiah itu menganggap imam-imamnya itu maksum seperti Nabi dan Rasul. Terjaga, nggak akan maksiat. Lu ngawur, kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada yang kita yakini maksum selain Nabi dan Rasul. Makanya guru kalian ini lu, ketika masih ada ngelakuin salah, berarti tandanya itu masih benar manusia. Sebab kalian bukan belajar sama malaikat Jibril. Pak Ru, bukan malaikat Jibril. Iya, kalau malaikat mah pasti tidak akan melakukan salah. Orang malaikat gak punya nafsu. Lo kalau Anda masih punya nafsu, buktinya punya istri. Kalian gak punya nafsu ya? Nggak ada istri soalnya. Apa belum laku? Asmi laku, Bi? Ada yang mau? Astagfirullah. Nggak belum wayahnya kayak nanti dulu ya. Tahan dulu. Perhatikan baik-baik. Selama kalian berguru dengan manusia, pasti manusia tersebut memiliki salah, memiliki aib. Dan tugasnya seorang murid, jangan mencari-cari aib. Jangankan terhadap guru, kepada orang lain sekalipun. Man satara Abdullah. Barang siapa yang menutup, barang siapa yang menutup aibnya hambanya Allah. Nih, kalau kalian menutup aib manusia, maka satarullah ila yaumil qiyamah. Atau apa? Lupa itu. Pokoknya maknanya ada hadis menerangkan bahwasanya kalau kita menutup aib orang lain, maka nanti aib kita akan ditutup oleh Allah di hari kiamat. Alhamdulillah. Itu loh, umum loh, terhadap manusia, siapapun itu. Apalagi terhadap guru. Makanya jangan sampai kalian membuka aib guru. Kalaupun tahu, udah diam, uskut, diam. Karena pasti guru kalian punya aib. Apalagi kalian semakin banyak dekat dengan guru. Semakin kalian mahabbah dengan guru, semakin kalian berkhidmat dengan guru, semakin kalian itu memang benar-benar takdim terhadap guru, itu ujiannya semakin besar itu, maka semakin tahu banyak aib guru. Makanya jadi abdi dalam itu lebih besar ujiannya dibanding santri-santri sekedar ngaji. Karena selalu bertemu dengan guru, karena beraktivitas bersama guru, baik di keramaian dan maupun di kesepian, maka akan semakin banyak melihat, semakin banyak mendengar aib guru. Nah, disitulah kalian akan diuji menjadi seorang santri. Seorang santri, seorang murid, ujian terbesarnya adalah hati ketika kalian mengetahui aib guru. Makanya ya, husnuzoni, kalaupun memang guru kalian melakukan salah, tutup aibnya. Paham dong? Lagi tuh, yakini orang tersebut sudah tobat dan Allah terima tobatnya. Dan ketika orang tersebut tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah tuh mencintai orang-orang yang bertaubat. Guru tahu ilmu itu. Jangan kan orang awam, guru. Wah, lebih paham itu. Makanya yakinilah ketika kalian melihat aib guru kepleset maksiat, guru langsung tobat. Dan ketika saat itu Allah cintai guru.
Fahim tuh? Fahim na. Kenapa aneh bilang guru? Karena kalau kalian sama guru aja nggak bisa berhusnuzon ketika tahu aibnya, ketika kalian tidak mau menutup aibnya, ketika kalian tidak menjaga mulut kalian, tidak mengucapkan aibnya, bagaimana kepada orang lain? Tolak ukurnya tuh. Makanya kalau kalian pengen bisa menerapkan ini terhadap orang lain, terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW, maka pertama kali belajar kepada guru dulu, harus bisa berhusnuzon. Harus bisa menutup aibnya. Harus bisa benar-benar menjadi orang yang meyakini. Nih setelah maksiat. Kita kedip, melek, tobat orang itu. Fahim dum? Fahim dum? Makanya kalau kalian udah punya prinsip seperti ini. Suatu saat nanti. Kalau kalian diuji oleh Allah. Mau diangkat derajatnya. Menjadi seorang murid yang siddiq. Murid yang jujur. Bukan murid FOMO. Tahu FOMO? Ikut-ikutan. Ikut tren. Wah keboy lali. Ikut keboy lali. Oh yang kayak gitu tuh cuma sekedar taklid dong. Kalau bahasa kerennya taklid. Kalau bahasa anak zaman sekarang ya itu kalau udah tahu aib guru pasti bubar. Nah kalau kalian yang mau jadi murid siddiq, murid yang jujur, maka tahu aib guru dan tidak tahu aib guru sekalipun tidak ngefek. Karena kalian meyakini guru tidak guru tidak maksum. Apa maksum? Tidak terjaga dari maksiat. Siapa yang maksum? Hanya Nabi dan Rasul. Fahim tom? Kecuali kalian udah bisa belajar sama malaikat Jibril, silahkan. Atau kalau kalian sudah bisa menjadi penjaga pintu neraka, silahkan. Oh ya Malik ya. Semoga manfaat barokah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة الإيمان الإسلام الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ولجميع مريدي إلى يوم القيامة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب نسألك الإجابة بسر الفاتحة